Sare batauga pantainya bersih, batauga pantainya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber. Sangat banyak hal yang beliau sampaikan, mulai dari hal-hal yang filosofis ya, dan ada juga yang berhubungan dengan teknis. Baik, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja mungkin saya buka sesi pertanyaan ya. Bagaimana? Tiga penanya pertama. Ya, saya silahkan dari Siompu dulu. Siompu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama barangkali saya memberi apresiasi yang hadir di tempat ini semua petera muda ini. Artinya bahwa kemudian kita tetap optimis, budaya ini tetap kita pertahankan sebagai bagian pewaris budaya dari kita. Insya Allah. Menarik ini tadi diskusi. Nama dan sanggar di mana? Sanggar delegasi Pinawakil Kecamatan Siompu. Iya. Kalau bicara sini tadi dipaparkan ada seni tari, kemudian seni budaya. Saya sedikit cerita. Kemarin di Siompu itu kami selenggarakan kegiatan puncak antara Netawa yang disebut dengan Maruga. Kebetulan saya sebagai ketua panitia, dan di dalam pelaksanaan kegiatan itu saya menyampaikan kepada semua teman-teman untuk menjaga lokal sesuai kajian. Mic-nya lebih didekatkan untuk menampilkan kearifan lokal sesuai dengan ruh kegiatan Maruga itu. Di Maruga itu ya disiapkan tempat makanan itu kan ada dua sebenarnya Pak. Ada karangkia dengan kapapore. Saya sampaikan kepada teman-teman, wajib hukumnya adakan dua alat itu. Ketika alat tidak ada baru adakan yang lain. Yang terjadi kemudian kita tidak mampu adakan itu. Sudah banyak sentuhan-sentuhan yang hari ini hasil modifikasi. Ada satu alat bahkan tidak sampai ditampilkan di situ, yaitu kapapore, karangkia sudah punah sama sekali. Kemudian saya coba menggali lebih dalam, masih adakah hari ini orang tua kita yang bisa membuat alat dimasuk berdasarkan inventarisasi dari teman-teman tinggal dua, artinya kita terancam punah. Maka berangkat dari pemikiran itu, kami di sana terlepas kemudian kita melestarikan budaya tari yang seperti itu harus kita lestarikan. Masalahnya kemudian untuk menghadirkan narasumber itu Pak, jujur saja ini kita butuh dana. Itu pertama. Yang kedua, kami ingin sanggar ini kemudian ada sebuah tempat atau wadah semacam balai, sehingga ketika kami membuat sesuatu karya, ada tempat kami bernaung, ada lokasinya, ada tempatnya. Kemudian ketika ada karya-karya, apa itu berupa karya seni rupa, situ kemudian kami akan pajang. Saya kira ini barangkali bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi saja mungkin Pak materi. Ya, ini pertanyaan yang saya bilang pertanyaan yang estetis ya. Pertanyaan yang estetis. Tidak ada keindahan itu selalu lahir dari sebuah permasalahan. Jadi kalau ada masalah, jangan dilarikan. Tidak ada sebuah permasalahan tanpa kemaslahatan. Insya Allah sebentar itu Pak. Jadi masalahnya Bapak itu juga sama dirasakan teman-teman di Kolaka, Kendari. Itu begitu susahnya dalam membuat sebuah karya seni itu ada dua. Ada yang disebut dengan pengalaman, ada yang disebut dengan pengamalan. Biasanya yang membuat kita berdebat panjang lebar itu kita berdiri pada sebuah pengalaman. Kalau saya sederhanakan, ada satu orang jagoan kampung kemudian mandi kebal dan mengklaim dirinya paling hebat. Tiba di kampung sebelah ternyata ada juga yang sama, sehingga definisi seniman itu kita memiliki dua hal tadi, pengalaman intelektual dan pengalaman
pengamalan intelektual dan pengalaman intelektual, pengalaman dan pengamalan. Yang perlu kita masukkan di sini itu adalah terkait dengan konsep atau pengamalan. Pengamalan itu bahasa lain dari sebuah pengalaman intelektual, ya. Jadi nanti sebentar saya akan kirimkan satu biodata yang mungkin perlu diisi, dan saya juga butuh itu terkait sangkar dan lain sebagainya, dan persoalan apa saja. Itu yang akan salah satu cara yang akan menjembatani semua persoalan teman-teman di kabupaten. Ini kan sudah ada orang di sini, sudah ada kepala dinas, tinggal kita dukung dari akademisi. Ini loh masalahnya, ya, ini masalahnya. Dan saya tidak tahu sudah sejauh mana, karena biasanya teman-teman di Jogja itu memang ada pendanaannya mereka, ada pendanaannya. Jadi mungkin itu untuk sementara karena sudah azan. Mohon izin nanti sebentar kita sambung lagi. Terima kasih Pak. Ya, baik, kita lanjut ya. Sudah terjawab atau masih mau dilanjutkan pertanyaan dari Pak Ahmad tadi? Atau ada lagi Pak dari Pak Jamudi ya? Silakan Pak. Nama dan sanggar seni. Terima kasih yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Jamudin dari Sanggar Seni Bina Wakili Kecamatan Siompu. Pertama-tama saya tertarik dengan uraian singkat dan padat oleh moderator tadi tentang jenis-jenis bantuan yang bisa kita minta untuk sanggar. Jujur Pak, di tahun 2023 ini kami pernah mengajukan proposal di Kemendikbudristek lewat dana aspirasi, tetapi kemarin kayaknya tidak bisa karena banyak yang bermohon sehingga anggaran katanya habis untuk 2023. Tapi tadi alhamdulillah dari pemaparan Bapak Moderator, ini mungkin hanya saya usulkan kita punya sanggar ini kita buat sebuah grup untuk komunikasi, ya. Itu mungkin sehingga langkah-langkah untuk mendapatkan dana tersebut bisa kita berbagi lewat grup. Itu mungkin. Yang berikut tentang paparan dari pemateri narasumber yang pertama tentang berbagai macam jenis seni, mulai dari seni ukir, seni lukis, seni musik dan sebagainya. Kami di Siompu itu masih dipertahankan setiap tahun yang namanya seni musik. Ya, ini lewat acara-acara tradisi, lewat acara tahunan. Hanya persoalannya adalah pelaku-pelakunya ini kecuali turun temurun. Jadi tidak bisa sembarang orang dia akan katakan di sana itu ada lagunya orang Linda itu disebut kaole. Tidak sembarang orang dia menyanyikan kecuali turunannya, termasuk yang penabuh gendang. Ya, kalau pemainnya ya masyarakat umum. Termasuk tari tradisional Fomani itu juga pelakunya itu adalah turunannya. Ya. Sehingga jujur ini sejak tahun berapa ini kita mulai perkenalkan tari Fomani di tingkat nasional. Tahun 96 ya. 96 dulu Camat Batauga masih Pak Ahmad Samsudin. Itu tantangannya luar biasa. Ya. Ya, karena yang berangkat itu bukan turunannya. Nah, itu nih ya. Itu mungkin masih banyak termasuk Pak Banti, Kaole juga. Ini juga yang lantunkan ini. Tapi alhamdulillah dia masih lestari di sana karena setiap tahun masih dilakukan. Yang berikut tadi disingkat saja Pak, disingkat saja ya, pertanyaannya. Dari narasumber ketiga tadi tentang 3 pilar untuk kita mengembangkan kesenian, memang saya sangat setuju. Tadi ada praktisi, akademisi, birokrasi. Kami sanggar di Bina Wakil itu dalam mengembangkan seni-seni itu mungkin terbentur masalah pilar tentang
hubungannya dengan birokrasi ini, utamanya bantuan anggaran ya. Jadi mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu karena diarahkan untuk moderator tadi pertanyaannya. Jadi pertanyaan untuk saya sebenarnya adalah bagaimana kita tindak lanjuti ya, komunikasi tindak lanjut mengenai beberapa program dari kementerian. Zul, ini kan kita punya program saat ini yang sedang berjalan, yaitu pemutakhiran data pokok pikiran kebudayaan, ya, PPKD. Nanti kami akan buat grup WhatsApp. Nah, sekalian di grup PPKD itu Sanggar Seni yang hadir di sini nanti dimasukkan sekalian di grup PPKD. Nah, jadi di grup itu nanti kita juga selain membahas data-data pokok yang ada di setiap kecamatan, yang ada di setiap desa, mungkin juga kita akan komunikasi tindak lanjut tentang komunikasi lebih lanjut tentang beberapa program dari kementerian tadi. Begitu Pak ya? Siap. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya kepada Pak narasumber pertama. Siap. Ya, makasih. Ini yang istilah pandemi kaole itu ada di adat Parabela itu. Ada pandai batata atau pandai suka dan ada pandai mingkaole. Pandai mingkaole ini penata tari lagu, itu dia. Jadi itu cara mewariskannya mereka selalu pada keturunannya, bapaknya, anaknya apa. Jadi lagu-lagu itu tidak keluar karena apa? Itu ada aturan adat yang disebut pale. Kalau tertukar lagunya, menurut kepercayaan itu berpengaruh pada kehidupan perjalanan adat di situ. Nah, sedemikian pula memang di dalam adat Parabela itu ada petugas-petugas setelah waci, setelah Parabela, waci, moji, pandai suka, pandai mengkaole. Itu bergaris betul itu. Karena waci juga ada batata khusus yang dia pegang, maka turun juga itu ajaran itu pada anaknya waci. Demikian pula pandai mengkaole. Jadi memang kalau secara adat itu tidak bisa cara adat ini. Tapi saya pernah lakukan salah satu contoh tahun 80 itu riapa kan tidak bisa dibawa keluar. Tapi saya diskusikan bagaimana caranya mendekati tokoh-tokoh itu, kemudian menanyakan batata-batatanya, lagu-lagunya tadi. Lagu Lareangi Penumbe itu, lagu kemudian gule-gule yang 12 lagu itu saya telusuri terus, kemudian saya jadikan sebuah pertunjukan di Gedung Pancasila tahun 80. Saya buat itu miniatur bagaimana proses kegiatan riapa Batu Atas Wapulaka itu. Pemainnya anak-anak SMP, nanti penarinya saya bawa mereka nenek-nenek yang tahu tentang lagu gule-gule itu. Begitu caranya saya mainkan. Jadi pemeran yang lain itu sudah anak SMP, ada yang berperan sebagai Parabela, sebagai waci. Nah, nanti sebentar yang menyanyikan lagu gule-gule tetap mereka para penari itu sendiri. Misalnya seperti kita ini. Nah, kalau mau tampilkan ini, yang penting dia hafal betul. Kan biasanya itu ada satu hal pengalaman yang sering saya amati dulu, pandai batata itu kalau dia agak tersendat ada satu isyarat itu. Oh pindong iso mengarepun ngapandeno ini. itu tersendat itu sebenarnya, tapi dia isi, kemudian dia temukan lagi, dia sambung kembali, itu pandai batata. Kemudian kalau pandai mengkaula itu dia harus susun itu lagu. Pertama lagu apa, kedua lagu apa. Karena di setiap lagu ada maksudnya. Ada maksudnya. Lagu ini untuk para orang tua.
rezeki, permintaan, kehidupan. Lagu ini untuk semua masyarakat. Lagu ini untuk ibu-ibu hamil. Lagu ini itu kan ada di situ tuh. Nah, lagu ini untuk anak-anak muda supaya pemama siaka pepiara pangkataka jangan mereka bikin keributan. Jadi makanya mereka memang di dalam adat begitu. Karena tidak bisa salah susun itu. Dia urut. Tapi bisa kalau cari di keturunan itu untuk bisa dipelajari, dia sendiri yang bisa sajikan untuk yang begini nih. Jadi kalau misalnya kita butuhkan acara meta ua umpamanya, mau dibuatkan sebuah fragmen selain acara yang aslinya di sana, itu bisa dengan cara ini. Sehingga orang begini padahal acara pesta adat di negeri itu bisa ditampilkan itu, Pak. Dibuatkan satu. Saya kira ini dari bagaimana Pak? Saya kira bisa begitu. Saya terangnya begitu. Itu memang betul itu. Oke, saya kira ini dia. Terima kasih ya. Mulai berkata. Sedikit tambahan ya. Primus buat Pak. Sedikit tambahan. Tadi sempat saya singgung bahwa memang dalam membuat karya seni itu kita tidak boleh melupakan apa yang disebut message. Ada pesan ya, ada pesan. Kalau di dalam bahasa umumnya itu ada pakem yang tidak boleh kita langgar. Salah satu tari yang sudah saya kasih contoh tadi itu adalah tari budaya Ketawang. Sampai hari ini tidak boleh laki-laki, harus perempuan. Dan itu perempuannya masih harus betul-betul masih suci. Ada beberapa tarian di sini, ada beberapa tarian di situ, yang memang itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar punya konsekuensi logis pasti dapat. Karena adat itu dari bahasa Arab artinya adatun, artinya etika. Etika. Sehingga ternyata membuat karya seni itu harus punya etika. Tidak ada estetika tanpa etika. Harus etik baru estetik. Sehingga itu ada peranata yang memang harus kita eksplor. Tadi saya sempat bilang kita eksploitasi atau eksplorasi. Hati-hati ya. Jadi seniman itu tidak boleh sembarang, harus cerdas, bukan cerdik. Yang kebanyakan kita cerdik, bukan cerdas. Hati-hati terjebak eksplorasi atau eksploitasi. Itu masalahnya. Tapi ya saya sangat berharap bahwa apa yang hari ini sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah itu bagi saya itu hidayah. Karena tidak semua itu bisa dapat hidayah seperti apa yang hari ini kita dapatkan. Dan masalah persoalan tadi, nanti nomor saya juga diambil ya. Saya siap 24 jam untuk diskusi karena biasanya ini kan kita terbatas oleh ruang dan waktu kan. Kalau di Kendari mungkin kita tiap beberapa bulan itu ada pertemuan. Saya selalu berikan materi di Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin itu saja, nanti sebentar ambil nomor saya dan kita buat grup khusus terkait itu. Ya, terima kasih. Baik, memang ini berkaitan dengan sakralitas mungkin ya, sakralitas kesenian. Kami juga kemarin kebetulan Burangasi itu bulan 10 ini mendapat lagi porsi untuk Pekan Kebudayaan Nasional, salah satu event terbesar kebudayaan di Indonesia, yaitu Pekan Kebudayaan Nasional. Burangasi itu ikut berkontribusi juga ya. Jadi ada ritual Maachia dan ritual Karya Anoliwu itu dijadikan sebagai bahan dari Pekan Kebudayaan Nasional itu. Kemarin kami diminta untuk mengirimkan patata-patata di Maachia ya, menghadap di lembaga adat, tokoh-tokoh adat. Ternyata memang tidak boleh, tidak bisa untuk direkam karena itu permintaan pusat. Direkam patatanya untuk dijadikan bahan di pusat. Ternyata kecuali di harinya, di hari Maachianya, di momennya baru bisa diambil. Kalau mau disuruh orang tua untuk patata baru direkam itu tidak boleh. Jadi ini memang berkaitan dengan sakralitas, berkaitan dengan etika. Ya. Baik, tadi pertanyaan yang terakhir saya tanggapi soal bantuan ya, dana bantuan di Pemda. Ya, memang ini kalau mungkin Pak Kadis bisa tambahkan ya soal dana ini. Sebenarnya tadi disinggung oleh Pak Bupati bahwa kita itu di Buton Selatan butuh sebenarnya sebuah lembaga yang bisa bekerja mendampingi pemerintah daerah dalam proses
pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Misalnya tadi disebutkan harus ada Dewan Kesenian Daerah, ya DKD, harus ada Dewan Kesenian Daerah. Nah, mungkin selain itu kalau masih ada Pak anggota Dewan tadi, saya mau usulkan sebenarnya, ya harus ada memang aturan, harus ada perda yang berhubungan dengan pelestarian dan pengembangan kesenian, sehingga di dalamnya itu bisa diatur, ya hak dan kewajiban dari pemerintah daerah, hak dan kewajiban dari anggota SDM keseniannya kita, termasuk sanggar seni, ya bisa diatur di dalamnya, ya. Termasuk dalam hal penerimaan manfaat dana-dana daerah itu berapa porsinya, itu bisa diatur di dalam ini, sehingga pengelolaan keseniannya kita, pengelolaan kebudayaannya kita itu terarah, ya. Mungkin Pak Kadis bisa menambahkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, ini masih semangat sore ini, semangat pagi dong. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi ada beberapa hal yang menjadi komitmen sebelum pelaksanaan kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, pada 2 minggu lalu, karena tadi sudah ditanya tentang Kapopore, kemudian keranjang dan talang dan sebagainya ini, yang menjadi ciri khas yang turun-temurun yang akan berangsur-angsur hilang. Satu hal yang menjadi problematika kita pada hari ini, pada saat pesta adat kemarin di Bina Wakili, kami juga sudah konfirmasi dengan Pak Wakil Ketua, bagaimana andaikan idealnya Kapopore ini kita adakan. Ini sengaja saya angkat ini karena ada yang bertanya tentang Kapopore tadi, karena fakta yang ada pada saat pesta adat itu, ada yang pakai keranjang dari bambu, ada yang pakai Kapopore. Nah, sehingga dari perataan sisi adat, mungkin bagian dulu di keranjang itu pasti agak merasa risih ketimbang yang dulu di talang besar. Padahal yang bersangkutan ini adalah berkaitan dengan mungkin jabatannya tinggi. Sementara di bagian sudut-sudut itu jabatan di bawah itu. Nah, sehingga kami kemarin dengan Pak Wakil itu telah merancang untuk persiapan 2024 itu, bagaimana kalau kita adakan Kapopore sebanyak 120, sehingga semua akan terpenuhi semua kebutuhan itu. Dengan estimasi anggarannya kalau tidak salah, satu Kapopore itu dari bambu adalah dari rota atau bambu 600.000 ya. Itu harga setempat. Saya sampaikan kepada Pak Wakil, kami siap untuk memprogramkan itu dan catatan backup kami di Dewan. Kami hanya sebatas minggu, semakin banyak sudah, semakin banyak yang... Makanya sebenarnya kami sampaikan di 2024, jujur ya, kami usulkan 18M ya. 18M Pak Firman. Kenapa? Karena semua yang menjadi item-item yang berkaitan dengan kebudayaan, baik tingkat regional maupun nasional, kami sudah mulai rancang ya. Termasuk festival-festival itu. Satu festival pas 1,2. Nah, itu kami coba rancang ya. Hanya lagi-lagi kemarin terhenti karena 2024 ini persiapan pemilu, sehingga kami harus paham, kami tidak bisa paksakan. Yang jelas kami berupaya semaksimal mungkin 2024 yang kami minta sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, ada tadi yang hampir hilang ya, Karangkiai. Ya, ini kalau umpamanya masih ada seorang penyusun atau pembuat ini, tolong diselamatkan. Apa yang harus diselamatkan? Jangan sampai orang tua kita ini paling tidak diambil videonya. Karena kenapa? Kalau yang bersangkutan suatu ada, kita mau apa? Biar kita mau berusaha semaksimal mungkin, kalau data cara pembuatannya sudah tidak ada, biar di YouTube atau di apa saja tidak dapatkan, maka itu susah ya. Nah, karena kami sampaikan bahwa kami sebanyak 30 KIK yang kami terbitkan, kami berusaha tim kebudayaan itu luar biasa kerjanya. Kami harus butuhkan seorang maestro, kami salah deskripsi, ada yang masih bertanggung jawab untuk pembuatan itu. Tapi alhamdulillah tim dari Dinas Kebudayaan ditambah dengan pegiat kebudayaan ini dari kementerian, alhamdulillah 30 itu kami lalui dengan enjoy, tanpa harus ada pasangan dari siapa.
Ya kemudian yang berkaitan dengan perda, perlu kami sampaikan, sejak saya dilantik tanggal 22 November 2021, yang dahuluan saya utamakan adalah perda. Rancangan perda di laptop saya ada 3. Ada 3 rancangan. Yang pertama, perda tentang perlindungan kesenian tradisional. Yang ketiga, perlindungan cagar budaya, dan ketiga, perlindungan tentang lembaga adat. Nah, setelah kami konfirmasi dengan bagian hukum bahwa perda itu harus melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kami hanya menyediakan anggaran, yang proses adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau peraturan bupati, kemarin kami ada 10 peraturan bupati yang kami tandatangani di Dinas Kebudayaan. Apa penyampaian kabar hukum? Baru terjadi 1 dinas menandatangani bupati 10 SK keputusan bupati. Apa SK itu? SK keputusan tentang penetapan cagar budaya yang ada di Kabupaten Batu Selatan. Kemarin sudah selesai. Jadi dari kabar hukum barusan terjadi ada 10 peraturan bupati atau SK yang ditandatangani secara bersama. Itu karena apa? Kerja tim dan bimbingan dari kita semua dan kerjasama kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa laksanakannya. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan program Dinas Kebudayaan, sekali lagi kami tetap mengharapkan bantuan dari kita semua. Kami tidak bisa bekerja karena kami butuhkan informasi faktual maupun aktual di lapangan. Karena tanpa itu 30 tidak berarti apa-apa. Karena semua harus bersinergi. Kemudian juga ada dari anak GSM ini yang punya video YouTube juga nih. Kami mohon, kemarin ada di Samplau itu tentang baju tuani yang mungkin Pak Firman, ada satu baju di Samplau itu namanya baju yang dipakai pada saat perang lawan Tobelo, Pak. Itu masih ada dan kami kemarin sudah buat duplikatnya, hanya semuanya berbahasa Arab. Satu baju itu berbahasa Arab. Sehingga kami membutuhkan orang yang paham tentang bahasa Arab ini, apa terjemahan di dalamnya. Walaupun pada akhirnya di sisi lengan kiri dan kanan itu sudah sebagian besar dijadikan jimat untuk kebutuhan orang pada saat berlayar kemana-mana. Dan karena keyakinan yang penuh, alhamdulillah, dan yakin saya yakinnya jimat itu bisa berlaku. Hanya sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menerjemahkan ini kami butuh orang-orang yang punya keahlian di bidangnya. Dan yang terakhir, sekali lagi kami tetap berkomunikasi dengan Pak Bupati. Program kami di Dinas Kebudayaan sekali lagi kami banyak ya. Kami selalu usulkan yang terbaik karena kami bagian harus memajukan ini perahunya Batu Selatan menuju ke tempat yang dituju. Apapun. Tadi di bagian sambutan saya, kita adalah satu perahu. Kita dari bermacam-macam suku, bermacam-macam daerah, tapi satu tujuan kita bawa Batu Selatan ke tempat 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, dengan cara pandang yang berbeda-beda, tapi tujuan satu, itu kesejahteraan Kabupaten Batu Selatan. Ya, saya kira inilah seni. Saya terinspirasi dengan Pak Firman tadi, tapi memang kalau Firman saya itu biasa otaknya cerdas ya. Belum berbuat kita sudah harus ikut. Kenapa? Firman Allah tidak bisa dibantah ya. Jadi semua di kiri kanan ini ada man-mannya. Alirman, Firman, lengkap sudah. Di sini Darman, hanya saya Hairudin. Jadi kita mau bilang apa? Nah, tapi saya kan kalau Hairudin tentang agama yang baik ya, dibantu oleh Firman, dibantu dengan Darmawan, dan dibantu dengan aliran-aliran manusia yang cukup bertanggung jawab untuk dunia akhirat. Ya, oke, saya kira itu guyon siang-siang hari ini, karena kata orang bijak, senyum itu adalah membuang semua energi negatif, sehingga kita akan hadapan kita semua adalah energi-energi positif. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa Pak Kadis. Masih kita lanjut Pak Kadis, atau satu lagi ya mungkin pertanyaan, satu lagi pertanyaan penutup ya. Pak siapa dari Sanggar mana?
Oh, dari Sungguh Buso. Silakan Pak, dikasih mic-nya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Amzar. Saya perwakilan dari Gerakan Sampulawa Mengajar. Mungkin SMS. saya tertarik dari beberapa pembahasan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Beri aplaus dulu kepada narasumber kita. Moderatornya juga ya? Ya, moderatornya juga. Siap. Mungkin tadi ada sesuatu yang sangat mengenai kepada saya, yaitu mungkin hal-hal yang menjadi problem terkait sesuatu yang menjadi berkurangnya minat budaya, nilai seni budaya kepada anak-anak atau masyarakat yang ada di Kabupaten Buton Selatan terkhusus, dan mungkin untuk kita semua di Indonesia. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Lirman tadi, ada banyak hal-hal yang mungkin saya sendiri sampai linglung ya Pak, tidak tahu atau baru mendengar hal-hal tersebut, dan ada juga yang saya sempat tahu dan mungkin sekarang sudah tidak ada Pak, atau sudah tidak dikembangkan oleh anak-anak atau masyarakat yang ada di Kabupaten Buton Selatan, terkhusus mungkin untuk kami di Sampulawa. Seperti nyanyian-nyanyian yang disampaikan oleh Pak Irman tadi untuk anak-anak, apalagi sekarang kita menghadapi produk budaya 4G yang mungkin lebih kepada gadget. Itu permainan-permainan atau budaya-budaya lokal yang dulu sempat, kalau sekarang bilang viral ya, sampai ada masa-masanya atau musim-musimnya dulu Pak. Itu di kalangan masyarakat itu sangat membudaya atau saya bilang tadi itu bermusim. Mungkin seperti permainan lokal atau seperti juga mungkin nyanyian-nyanyian yang seperti tadi Pak, ya itu Pak. Pertanyaannya langsung saja pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau untuk sesuatu yang sudah ada dan mungkin sesuatu yang ada dan tidak diadakan, itu mungkin kalau untuk di pendidikan, dari segi pendidikan dulu mungkin Pak, saya sempat sekolah dasar dulu ada yang namanya muatan lokal. Itu Pak, produk-produk kebudayaan terkhusus untuk lokal itu Pak kita dapat Pak. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada. Saya tidak tahu untuk mungkin di kurikulum itu dialihkan di mana. Yang jelas kalau untuk sekarang muatan lokal itu sudah tidak ada Pak. Dulu itu sempat kita belajar mungkin seperti gada, tarian-tarian gada, kalau permainan-permainan suling Pak, itu kita sempat pelajari Pak. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada, tetapi mungkin seperti tadi Pak, yang seperti apa yang dinamakan tadi, guru GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Ya, itu Pak, itu ya, sama bukan Gerakan Sampulawa Mengajar. Kalau itu GSM ya, ini GSMS. Ya, Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Ya, artinya mungkin itu mungkin saya lebih kepada mungkin Bapak Kadis untuk lebih ditekankan di situ untuk bagaimana kita bisa mengedukasi dari jenjang pendidikan dulu Pak. Artinya untuk dari jenjang pendidikan kita sudah mengedukasi untuk kita mengenal yang namanya budaya-budaya lokal terkhusus Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk terkait sejarah-sejarah Pak, sejarah tentang kita, mungkin sejarah budaya Sampulawa, Kadatua, Batauga dan lain-lain, itu mungkin bisa diperjelas atau mungkin ada arsip yang ditetapkan supaya kita generasi itu tidak bertanya-tanya Pak. Artinya ada pro kontra atau berbagai macam versi terkait sejarah itu.
Artinya ketika memang ada sesuatu yang ditetapkan, maka ada patokan Pak, itu adalah pedoman untuk kita mengenal sejarah kita Pak. Dan sekedar informasi, kami dari GSM berkolaborasi dengan ada komunitas kampung kami yang namanya Maula. Sudah beberapa tahun ini, beberapa tahun kemarin ini sempat mengadakan yang namanya kegiatan pentas seni dan budaya. Namanya itu Pak Udani Molingono. Jadi kami itu di situ menyediakan yang namanya perlombaan-perlombaan seperti permainan-permainan tempo dulu ya, seperti kaleko. Artinya yang sudah tidak ada sekarang Pak. Kaleko, kauda-oda, KAC-AC dan lain-lain Pak. Dan mungkin malamnya ada juga pentas-pentas seninya Pak. Baik, demikian, terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, intinya ada dua pertanyaan tadi ya. Yang satu, inti pertanyaannya bagaimana membangkitkan gairah anak muda sebenarnya ya, generasi muda untuk mencintai kesenian tradisional dan budaya lokal secara umum. Yang berikutnya tadi adalah mengenai saran ya, sebenarnya saran bagaimana kalau ada arsip khusus tentang sejarah yang supaya bisa menjadi patokan generasi supaya tidak supaya punya pemahaman yang sama tentang sejarahnya, begitu. Baik, saya serahkan dua pertanyaan itu untuk kedua narasumber. Pertama Pak Alirman. Terima kasih. Yang pertama itu soal kesenian-kesenian lama. Selain memang narasumber sudah kurang, juga kuatnya pengaruh kotak kaca. Hari ini kan zaman kotak kaca, jadi lebih banyak beraksi dengan kotak kaca seorang diri ketimbang berkumpul untuk membahas apa yang ada di negeri itu. Jadi ini seharusnya memang dari sekolah, karena dalam konsep kurikulum sekarang itu muatan lokal benar sudah tidak ada kayaknya itu kurikulum, tapi guru yang harus punya inisiatif. Di sekolah itu kan masih ada pelajaran kesenian barangkali, masih ada. Kalau masih ada, guru itu yang harus rajin mengolah seni yang ada di lingkarannya. Saya terus terang mengajarnya, saya itu dulu tahun 80 itu hampir tidak diperhatikan hal yang seperti itu. Tapi saya sendiri berinisiatif. Ada saya menggunakan dulu waktu ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Jadi kebudayaan itu dulu saya memang jalan cari, masuk sendiri, tidak bisa bikin rumah. Waktu itu belum ada kegiatan, sekarang kan sudah ada kegiatan. Saya nanti pensiun baru bikin rumah. Dulu tidak bisa bikin rumah. Apa yang saya dapat dari gaji saya dihabiskan untuk berkeliling dokumen-dokumen kebudayaan tradisional yang sampai sekarang jadi milik. Jadi orang tanya apa itu lagu Waiole, saya tinggal nyanyi Aule Waiole. Karena begitu dulu. Tapi seharusnya ini bukan kita menyalahkan. Kita berharap para guru kita hari ini punya kreativitas dan keinginan untuk melestarikan hal-hal yang demikian. Sebenarnya itu. Jadi biar juga kalau tidak guru, anak-anak GSM yang di atas itu atau di mana saja ini sanggar seni, coba cari-cari. Walaupun tadi itu pandemi oleh, coba dibisik-bisik. Bisakah pada saat acara upacaranya kita rekam? Bisa pada saat acaranya. Tapi kalau direkam khusus tidak bisa, tidak mau di. Nah, itu mungkin salah satu cara. Kemudian persoalan sejarah. Ini sejarah kadang-kadang saya sudah tersenyum. Kenapa? Kadang saya kaget tiba-tiba sudah muncul di YouTube satu sejarah yang pada pandangan kita yang sudah tua ini, wah ini bahaya ini kalau sejarah ini. Tapi kita tidak bisa menolak. Bagaimana caranya? YouTube kau tutup, tidak boleh kan? Susah itu menyuruh YouTube tutup itu. Banyak. Saya kasih contoh satu.
Saya kaget juga. Dulu yang sepanjang sejarah yang saya tahu, ada yang menyambungkan nafasnya Mardan Ali Lacila Putai Gogoli itu ketika dia sudah mati, masa kecilnya sudah kemampuan para wali orang tua kita, dia sudah dibaringkan dengan anak Pepe Sango. Itu tinggal diambilkan benang hitam disambung antara hidung, yang hidup mati, yang mati hidup. Itulah Putai Gogoli Mardan Ali Sultan Lacila. Cuma ini yang lakukan itu seorang moji, namanya Mojina Kalau, moji yang punya kekuatan itu. Cuma berpesan ini moji, sebentar kalau dia sudah tua dia akan mati dengan ikatan benang juga. Apa yang dikatakan itu benar. Lacila kemudian mati dengan digogoli menggunakan benang. Kemudian sejarah itu bertukar beberapa bulan lalu saya lihat di YouTube yang menyambungkan benang itu bukan Mojina Kalau, Wamojina dari Kalau. Ini satu contoh. Jadi saya kebingungan, wah ini beda juga. Saya beberapa sejarah punya dokumen, semua menulis Mojina Kalau, walaupun dalam tulisan bolio juga. Tapi kemudian di YouTube sudah muncul Wamojina dari Kalau. Dan pengaruh yang dimuat di YouTube ini seluruh dunia. Kalau yang saya punya cuma lingkungan Buton. Ini satu contoh ya. Tapi tidak bisa disalahkan, dan modelnya seperti itu tidak bisa salahkan. Tidak bisa. Karena itulah. Jadi itu sejarah sebenarnya yang kalau zaman dulu itu sejarah ketika kita harus pisahkan, ada penulis sejarah, ada pengarang sejarah, ada kalau penulis dia pisahkan fakta mengumpulkan, tapi kalau pengarang dia bisa menulis sejarah Sampulawan sementara dia tidak pernah datang di Sampulawan, dia tidur di sana di Pulau Bangka sana, dia bisa menulis. Mungkin dia baca, dia mendapat informasi. Itu sebenarnya. Jadi ada satu hal saja, mungkin kita rawat saja apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki hari ini. Itu yang kita harus untuk anak-anak muda, mungkin ini penting. Kita rawat saja apa yang kita miliki hari ini. Kalau Anda punya rasa seni, ingat, saya tadi terkesan sama Pak Dokter itu. Karena saya melihat, menurut saya membaca bahwa seni itu lahir dari hati nurani, sama-sama lahirnya dengan iman, bersamaan dengan iman, dari kalbu. Dia lahirkan bersama dengan iman dan kesadaran akan nikmat keindahan ciptaan Allah. Kemudian pikiran dengan menggunakan akal bagaimana melahirkan rasa ini menjadi sebuah bentuk yang dinikmati orang banyak. Itu yang kalau kita semua sudah seperti itu, maka seni tidak identik dengan preman. Pasti berjauhan. Kenapa berani itu saya simpulkan? Lahir bersama iman. Bayangkan orang salat baca ayat, kalau dia tidak pakai seni, kira-kira seperti apa kita dengar? Barangkali imam masih baca, dia punya makmum sudah habis. Tapi begitu merdunya imam, kadang kita menangis sendiri tidak sadar. Ketika imamnya membaca ayat, seni dikeluar dari jiwanya, dia dibentuk oleh otaknya, diputar seperti ini lagunya, keluar di mulutnya. Hati dan otaknya itu mengeluarkan rasa, menyentuh seluruh jiwa, karena jiwa kita punya rasa yang sama. Lahirlah seperti itu. Dan kalau kita semua di sini punya rasa seperti itu, saya yakin apapun yang ditinggalkan, diwariskan oleh leluhur kita, kita bisa angkat kembali untuk menjadi jiwa pada hari esok buat generasi berikutnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin tidak puas dengan jawabannya, nanti kita bekerja baru ada jawaban yang bagus. Ya, beri aplaus dulu dong buat ya. Kita itu sebenarnya kalau kita merenung, kita masih dipertemukan para aulia, orang-orang yang dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah seniman sejati, ya.
karena tidak ada karya yang kita bisa buat selain apa yang dia sudah buat. Menarik dari apa yang dipertanyakan, karena ilmu pengetahuan selalu lahir dari sebuah pertanyaan. Yang mau saya tambahkan itu cuma ini sebenarnya. Pertanyaan Anda tadi itu mengingatkan saya pada dosen waktu saya S2, itu dosen dari Jepang namanya Shin Nakagawa. Dia ahli etnomusikolog musik-musik tradisi. Jika ingin mau menyelamatkan atau mau merusak sebuah karya seni, maka hancurkan formal education dan non formal education, pendidikan formal dan non formal. Itu saja. Pendidikan formal itu ya seperti yang kita di sekolah, tetapi tadi sudah disampaikan bahwa saya itu Senin Jumat di Unhalu, Sabtu Minggu UT itu keliling tiap Sabtu Minggu di semua daerah. Persoalannya apa? Sama tadi, semua yang diisi materinya atau muatan lokal itu terkait seni yang lain di luar dari kita. Tapi juga tidak bisa kita salahkan dong, karena kita belum mampu melahirkan orang-orang yang mampu berbicara pada level itu. Sehingga penting kita untuk berilmu dan berpengetahuan. Berpengetahuan saja tidak cukup, karena beda itu berilmu dan berpengetahuan. Surat yang pertama turun itu Iqra, artinya kita disuruh membaca dong, bukan disuruh bicara. Membaca diri maupun membaca hal-hal yang di luar diri kita, sehingga kita dibentuk untuk tidak merasa pintar, tapi juga harus pintar-pintar merasa. Itu namanya seniman, ya. Kalau dan dari sultan pertama sampai sultan terakhir itu semuanya seniman. Tadi sudah saya jabarkan ya. Buton itu tidak melahirkan seorang penguasa tapi pemimpin. Berbeda pemimpin dan penguasa. Kalau pemimpin dia tahu ketika dia salah, dia rasa ketika dia benar. Kalau semua yang dia miliki habis untuk orang lain. Tapi kalau penguasa berbeda, habis yang orang yang punya untuk dirinya sendiri. Buton sejak berdiri itu dia melahirkan pemimpin. Sehingga jangan tanya di mana hartanya, jangan hartanya dua, ini dan ini. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dan itu ada dalam diri kita semuanya. Pertanyaannya, mampu enggak kita menjaga itu? Kita butuh menggali. Sehingga pendidikan formal itu situ persoalannya ya. Jadi kadang kalau saya mengajar, saya harus ambil. Kalau saya mengajar ke Buton, saya harus ambil apa yang ada di kearifan lokal masyarakat setempat. Kalau saya ke Kolaka juga sama, sehingga mengeksplorasi, kemudian dikombinasikan. Sedangkan yang non formal itu lahir dari ruang lingkup keluarga. Tadi sempat disinggung ya, ada hal-hal yang tidak bisa keluar dari pakem pranata yang ada dalam ruang lingkup keluarga. Karena itu ada sanksi logis maupun sanksi non logis. Itu pasti ada. Percaya tidak percaya, ya. Percaya tidak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tadi sudah sempat saya bahas, ada sinkronik, ada diakronik. Saya belajar gitar dari kelas 3 SD dan dapat juara 1 kelas 4 SD, sehingga saya diberi gitar. Saya jadi mahasiswa murid teladan, dapat gitar ya. Kebetulan yang ngajar gitar itu ibu saya. Dia memang pintar main gitar dan guru seni. Membicarakan seni itu harus dua hal, story and history. Kalau story itu ya apa yang kita bicarakan saja hari ini. Tapi biasanya itu miss. Kita ceritakan bahwa ternyata gitar itu dari sini. Ya kan kata kita. Setelah kita kaji secara mendalam pendekatan histori, sejarah, ternyata tidak seperti itu. Kita sekarang Gen Z itu membantu kita menjadi sesuatu yang sifatnya berpikir sederhana, berpikirnya malas pusing. Jadi agak susah persoalan. Jadi kalau Anda pusing dengan itu, kita juga sebenarnya pusing. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak pusing? Segala sesuatu dimulai dari dua tadi. Formal education, formal education dan non formal education. Tapi yang lebih kuat itu, bayangkan kalau Buton ini tidak punya non formal education, maka sudah tidak ada pranata yang tahu apa itu parabela, apa itu sapati. Kita tidak tahu. Dan sistem demokrasi pertama di dunia di sini, Anda harus tahu itu. Dan tadi sudah saya bahas bahwa seni itu ada keindahan intelektual. Semua sultan itu punya keindahan intelektual, makanya saya sebut seniman. Jadi jangan wah seniman itu cuma main gitar saja, tidak. Anda berpikir kritis, melahirkan satu konsep pemikiran yang berguna untuk lokal maupun global. Anda seniman intelektual. Anda seniman intelektual. Nah, sehingga memang tantangan kita adalah di situ. Yang ingin saya sampaikan di closing statement saya sebenarnya sudah bukan lagi penting ya, tapi genting.
adalah kita sudah harus bentuk apa yang disebut dengan ruang berpikir, berkhayal, dan berperilaku estetis seniman lokal, yaitu Badan Kesenian Daerah Buton Selatan. Di situ kita akan berdebat tentang harusnya kita ini bagaimana. Nah, sehingga semua masalah-masalah itu tidak lari kemana-mana. Kita fokus ke situ, fokus. Dan masalah Anda, masalah kita juga dong. Jangan masalah Anda, nggak akan maju-maju kita seperti itu. Nggak akan maju-maju. Apa itu seni? Seni itu adalah bukan, kalau Anda bilang keindahan, saya tidak salahkan, tetapi juga saya tidak sepenuhnya benarkan. Tapi seni itu adalah dari bahasa Belanda, artinya geni atau jenius. Itu dari bahasa Belanda. Ya. Jadi kalau Anda mengaku seniman dan jenius, bukan seniman Anda. Ini jenius, ini juga jenius. Ini saja tidak cukup. Ini saja tidak cukup, harus dua. Harus dua. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, beri aplaus yang meriah untuk kedua pemateri kita. Luar biasa. Ada sebuah forum kajian agama. Ada yang bertanya bahwa banyak yang membidah-bidahkan kesenian. Ya. Ulama itu menjawab, bagaimana mungkin Tuhan melarang ciptaannya yang lagi bergairah menciptakan keindahan-keindahan, sedang keindahan itu dari Tuhan sendiri dan Tuhan menyukai keindahan-keindahan itu. Ya. Nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Materi bahwa tentang filosofi art for art, bahwa sebenarnya berkesenian itu, nilai dari kesenian itu adalah keindahan. Seandainya keindahan ini bisa diinternalisasi menjadi sebuah pola perilaku kita di masyarakat, maka masyarakat kita akan baik. Ya, karena seni itu pasti yang indah-indah. Ya. Jadi sebagai closing statement dari moderator, ya, mari kita hidup berkesenian dan mari kita berkesenian untuk kehidupan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Kadis untuk menutup acara secara resmi. Ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak berpanjang lebar karena tadi ada yang berbicara tentang sejarah budaya. Mari kita simak 4 pesanan luhur yang ditulis 1513. Jadi kalau 4 tidak bisa ini direkam saja, karena ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Ini pesan-pesan luhur pada zaman dulu. Saya baca. Pertama, kalau musuh datang dengan segala kekuatannya, maka harus dihadapi dengan kerendahan hati serta ketulusan budi pekerti, dan jangan tunjukkan kelemahan, dan jangan tunduk, dan jangan pula mengalah. Yang kedua, apabila musuh datang dengan pasukan banyak, harus kita hadapi dengan taktik berkawan. Jangan gentar dan takut, serta jangan berikan kesempatan tempat tanah berada pada mereka sejengkal pun untuk berteduh. Yang ketiga, apabila datang dengan kepintarannya atau keahliannya, harus dihadapi dengan pura-pura bodoh, akan tetapi tidak berguru. Saya baris balik untuk poin ketiga ini, bahwa kita kalau tidak punya apa-apa, kita harus berguru sebanyak mungkin. Kalau kita hari ini masih kosong, kita harus banyak belajar, supaya kita hanya pura-pura bodoh, tapi harus ada isinya. Yang terakhir, apabila lawan datang kekuatannya yang luar biasa, hadapi. Soalnya, apabila lawan datang dengan kekayaannya, hadapi dengan kemiskinan kita, tapi jangan mengemis atau meminta. Masih ada satu. Lalu apa yang
yang digunakan oleh musuh pada saat menghadapi seperti ini. Yang pertama, salindo lindo, artinya bermuka dua. Yang kedua adalah lelamu, kepada musuh dia baik, kepada kita baik, bergantung di mana yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, lantanasi, artinya dia berbuat manis, yang penting tujuannya tercapai. Dan yang keempat adalah gampuroli, ucapannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Terus sifat musuh 4. Yang pertama, sarawajo. Nanti diterjemahkan ini, saya tidak mau jelaskan pengertiannya ini. Kita semakin penasaran, semakin kita bagus untuk berbuat. Yang kedua adalah sarapancana, yang ketiga adalah saraulo, dan yang keempat adalah saraikane. Dan terakhir, mari kita berbuat melalui narasi-narasi kedikdayaan masa lalu. Jati diri sebagai pemilik kebudayaan yang adiluhung diekspresikan dengan nomor posisi dirinya dan bercermin pada yang ilahi. Demikian dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara Lokakarya peningkatan SDM Kesenian Tradisional Kabupaten Maluku Selatan saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.